Ada kemungkinan seluruh galaksi Bima Sakti kita terletak di wilayah yang disebut void ruang angkasa. Ini adalah wilayah di mana hanya ada sedikit materi dibandingkan dengan sudut-sudut lain di alam semesta yang kita kenal dan jauh lebih tidak padat daripada di tempat lain di alam semesta. Dengan kata lain, kita mungkin berada di dalam gelembung udara di dalam kue. Jika itu benar, berarti kita lebih kesepian dari yang kita duga. Di alam semesta kita, semua galaksi terus bergerak menjauhi satu sama lain. Untuk memahami seberapa jauh mereka bergerak menjauh, para ilmuwan menggunakan sesuatu yang disebut konstanta Hubble limiter. Ini seperti speedometer untuk galaksi. Tapi ada misteri kosmik yang disebut tegangan Hubble. Hal ini menantang apa yang kita ketahui tentang pemuaian alam semesta. Para ilmuwan biasanya menganggap konstanta Hubble limiter sebagai pemandu yang bisa diandalkan. Namun, pengamatan terbaru kita mempertanyakan keandalan ini. Kecepatan yang kita lihat dalam kehidupan nyata tidak sesuai dengan jarak yang kita hitung dan perkirakan. Pengamatan ini tidak yakin mengapa pengukuran ini tidak sesuai. Para peneliti mengikuti pergerakan supernova dan melihat bahwa alam semesta tampak mengembang lebih cepat di sekitar kita daripada yang terjadi secara keseluruhan. Seolah-olah alam semesta secara aktif menghindari kita secara khusus. Setelah mempertimbangkan hal ini, mereka mulai berasumsi bahwa kita semua mungkin hidup dalam void kosmik. Void kosmik adalah ruang kosong yang sangat luas di antara galaksi-galaksi. Void-void ini membuat seluruh dunia kita tampak seperti spons besar. Yuk kita kembali ke awal, hanya sepersekian detik setelah Big Bang. Tepat setelah permulaan segala sesuatu, alam semesta merupakan plasma yang panas dan mampat. Plasma itu hanya memiliki variasi kerapatan yang sangat kecil yang disebut fluktuasi kuantum. Setelah Big Bang, alam semesta mulai mengembang. Fluktuasi kuantum itu tumbuh bersamaan dengan itu, menciptakan wilayah dengan kerapatan materi yang berbeda-beda. Karena itu, alam semesta tidak mengembang kemana-mana secara seragam. Sebaliknya, gumpalan-gumpalan kecil materi mulai berkumpul bersama dan dalam waktu yang lama membentuk struktur masif galaksi. Galaksi-galaksi tersusun dalam dinding-dinding dan filamen-filamen yang sangat besar dengan celah-celah yang sangat besar di antaranya. Celah-celah ini adalah void yang juga dikenal sebagai ruang gelap. Void-void ini tidak benar-benar kosong. Faktanya, void-void ini sebenarnya menyimpan lebih dari 15% jumlah materi yang ditemukan rata-rata di seluruh alam semesta. Di dalamnya masih terdapat gas, debu, materi gelap, bahkan bintang dan galaksi. Akan tetapi kerapatannya lebih rendah daripada wilayah yang memiliki galaksi, yaitu sekitar 1/10 dari kerapatan materi rata-rata. Karena itu kita menganggapnya hampir kosong. Biasanya void-void ini memiliki diameter berkisar antara 30 hingga 300 juta tahun cahaya. Jarak yang sangat jauh, bahkan dalam skala ruang angkasa. Sebagai perbandingan, sebagian besar planet dan nebula yang telah kita temukan sejauh ini memiliki jarak ratusan bahkan jarang yang mencapai ribuan tahun cahaya dari kita. Dalam kasus void, jika kamu berada di tengah-tengah void, maka akan tampak seperti kegelapan abadi. Bintang-bintang terdekat akan berada sangat jauh sehingga hampir tidak terlihat olehmu. Beberapa di antaranya sangat besar, mereka dikenal sebagai super void. Yang terbesar yang diketahui manusia dinamai void raksasa, saking besarnya kita bahkan tidak bisa membayangkannya. 1, miliar tahun cahaya jauhnya dengan diameter 1,3 miliar tahun cahaya. Iya, pada dasarnya ini adalah ruang hampa udara raksasa yang gelap, namun ruang hampa raksasa ini tidak sepenuhnya kosong. Di dalam void raksasa ini terdapat 17 gugus galaksi yang terpisah, namun ini mungkin bukan kekosongan terbesar di dunia kita. Ada sesuatu yang disebut bintik dingin CMB. Ini adalah area yang luar biasa besar dan dingin di alam semesta kita yang kita lihat melalui gelombang mikro. Area ini sangat menonjol di peta alam semesta kita dengan temperatur yang sangat rendah dan para ilmuwan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencari tahu benda apa ini. Pada tahun 2000, para ilmuwan mengusulkan bahwa tempat ini mungkin merupakan super void dan mungkin terbesar yang pernah ada. Bahkan lebih orisinil lagi dengan yang satu ini, mereka menyebutnya sebagai void super raksasa.
Jika benar, tempat ini akan menjadi sebuah kekosongan berdiameter 1,8 miliar tahun cahaya, sekitar 1000 kali lebih besar dari void pada umumnya. Tidak semua orang berpikir bahwa hal itu mungkin terjadi, jadi para ilmuwan terus memperdebatkan hal ini untuk sementara waktu. Ada teori lain yang menarik tentang tempat ini. Seorang peneliti mengemukakan bahwa tempat ini mungkin merupakan jejak dari tabrakan kita dengan dunia paralel. Ini adalah hipotesis yang cukup berani, tapi sayangnya tidak ada cara bagi kita untuk mengkonfirmasi atau menyangkalnya dengan teknologi yang kita miliki saat ini. Bagaimanapun ketika alam semesta mengembang, void-void ini akan membesar dan dinding-dinding yang menghubungkan gugus-gugus galaksi akan merenggang dan pecah. Pada akhirnya void-void itu akan menyatu, meninggalkan gugus-gugus galaksi yang terikat secara gravitasi sebagai pulau-pulau dalam kekosongan yang mengembang. Dengan kata lain, cepat atau lambat, kekosongan yang sangat besar itu akan melahap semua yang ada di dunia ini. Jadi ternyata kita mungkin merupakan peristiwa langka di sebuah supervoid, salah satu dari 15% materi. Hal ini menjelaskan mengapa kita dikelilingi oleh galaksi yang relatif sedikit. Penemuan ini jika benar akan menantang model standar kosmologi yang telah dibuat dengan bantuan Albert Einstein. Ini berarti gravitasi secara umum berperilaku berbeda dari apa yang kita harapkan. Menurut model standar, kerapatan yang begitu rendah seharusnya tidak ada. Oleh karena itu, para ilmuwan harus mengeksplorasi dan mempertimbangkan ide ini secara menyeluruh. Ini mungkin akan menantang pemahaman fisika kita yang sangat mendasar. Para ilmuwan menyebutnya lubang lokal. Penemuan lubang lokal ini bisa jadi merupakan petunjuk untuk menjelaskan paradoks Fermi. Mungkin di bagian alam semesta yang spesifik ini, tempat kita berada, kemungkinan kehidupan cerdas berkembang di tempat lain di dekatnya sangat kecil. Mungkin semua makhluk hidup berada di suatu tempat di luar supervoid kita. Tapi bukan berarti kita harus kehilangan harapan atau bahwa kehidupan di tempat lain di sekitar kita tidak mungkin ada. Bahkan kehidupan di alam semesta mungkin jauh lebih umum daripada yang kita duga sebelumnya. Kita tahu kalau planet-planet dalam seperti Merkurius dan Venus tidak ramah dengan kondisinya yang ekstrem. Namun, Venus terlihat menarik karena meskipun planet ini sangat toksik, para ilmuwan percaya bahwa planet ini sangat mirip bumi di masa lalu. Venus bahkan bisa menjadi tuan rumah bagi kehidupan. Sayangnya Venus terlalu dekat dengan matahari dan semua kondisi yang bagus itu menguap seiring waktu. Tapi, ada kemungkinan kehidupan mikroba bisa bertahan di awan-awannya yang tinggi. Mars, gurun yang dingin, mungkin juga merupakan tempat yang lebih bersahabat di masa lalu dengan sungai dan danau. Meskipun sekarang tidak memiliki atmosfer yang melindungi, kehidupan purba mungkin pernah ada di sana. Dalam hal ini akan meninggalkan fosil-fosil yang potensial dan mikroba bawah tanah masih bisa bertahan hidup. Kita telah menemukan beberapa tanda-tandanya, tetapi masih memperdebatkan apakah benda-benda ini benar-benar organik atau tidak. Planet-planet raksasa gas seperti Jupiter dan Saturnus, serta planet raksasa es tidak ideal untuk kehidupan. Tapi bulan-bulannya menawarkan harapan. Europa memiliki lautan di bawah permukaan esnya, sehingga menjadikannya titik panas yang potensial. Enceladus melepaskan air ke ruang angkasa, membawa molekul-molekul kompleks yang mengisyaratkan adanya kemungkinan-kemungkinan menarik. Dan Titan juga sangat unik, memiliki material cair di permukaannya, sungai dan danau hidrokarbon. Meskipun suhunya yang sangat dingin tidak cocok untuk kehidupan, para ilmuwan mempertimbangkan apakah Titan bisa menjadi tuan rumah bagi kehidupan dengan jenis kimia yang berbeda. Namun kita membutuhkan waktu puluhan tahun untuk memeriksa semua benda langit dan mempelajarinya dengan baik. Kita belum pernah mengirim apapun sejak masa Voyager 2, tapi jika kita beruntung, kita mungkin bisa menjelajahi tata surya kita di abad ke-21 ini. Bagaimanapun ada banyak potensi kehidupan bahkan di tata surya kita sendiri, belum lagi planet-planet dan galaksi-galaksi yang kita temukan di sekitarnya. Menurut perkiraan, alam semesta yang bisa diamati yang bisa kita lihat mungkin memiliki sekitar 5,3 triliun planet yang bisa dihuni.
Salah satu kandidat yang paling mungkin sejauh ini adalah Kepler 186f. Planet ini merupakan planet yang berpotensi mirip Bumi, tapi ukurannya hanya 10% lebih besar dari Bumi. Planet ini mengorbit bintang Katai Merah, bintang yang sedikit lebih redup, lebih dingin, tapi lebih panjang umurnya daripada matahari. Jaraknya hanya sekitar 490 tahun cahaya yang mungkin terdengar sangat jauh, tapi ingat jarak supervoid yang sudah kita bahas? Jadi meskipun kita benar-benar berada di sebuah supervoid, kita masih beruntung karena masih ada banyak galaksi dan planet di sekeliling kita. Jika suatu hari nanti kita bisa menemukan cara untuk menjelajah alam semesta, meninggalkan lubang hitam mungkin tidak akan menjadi masalah. Di jantung galaksi, terdapat sebuah objek misterius yang belum pernah dilihat oleh para astronom. Objek ini melesat melintasi langit dengan cepat seperti bintang jatuh. Apa sebenarnya objek misterius itu? Dan apakah kaitannya dengan lubang hitam di pusat galaksi kita? Yuk kita cari tahu. Objek ini dinamai X7. Inilah bongkahan misterius yang sudah berpuluh-puluh tahun berada di sekitar lubang hitam supermasif galaksi kita. Bahkan ada yang mengatakan objek ini sudah berkeliaran di sana selama ratusan tahun. Ada beberapa hal yang sudah kita ketahui tentang X7. Misalnya, beratnya sekitar 50 kali lipat berat bumi. Mungkin terdengar besar bagi kita yang tinggal di bumi, tapi di luar angkasa, beratnya bagaikan setetes air di lautan. X7 juga bergerak sangat cepat, dengan kecepatan hingga 1126 km per detik. Ini lebih cepat dibanding saat kamu coba mengambil sepotong pizza terakhir sebelum yang lain mengambilnya. Tapi benda apa ini sebenarnya? Apakah bintang ajaib yang gak pernah kita lihat sebelumnya? Pesawat antariksa ekstraterestrial? Ada beberapa teori yang berhubungan dengan nasib tragis objek ini di masa depan. Sayangnya, masa hidup X7 gak lama lagi. Saat ini, X7 berada di orbit elips berdurasi 170 tahun yang mengelilingi lubang hitam supermasif di pusat Bima Sakti. Tapi, ia gak akan sampai sejauh itu. Setiap tahun, ia bergerak semakin mendekati lubang hitam. Hanya dalam beberapa tahun, objek ini akan mengalami spagetifikasi. Ya, memang inilah istilah ilmiahnya. Lalu akhirnya tersedot dan gak pernah terlihat lagi. Ada lubang hitam supermasif di pusat seluruh galaksi, termasuk Bima Sakti. Lubang hitam ini begitu masif hingga bisa memelintir ruang waktu, menyebabkan bintang-bintang di dekatnya mengorbitnya dengan kecepatan sangat tinggi. Lubang hitam ini bagaikan penyedot debu kosmik yang menarik apa saja yang berada di dekatnya. Lubang hitam di galaksi kita bernama Sagittarius A-star. Terdengar seperti nama selebriti Hollywood ya? Tapi objek langit ini jauh lebih mengesankan daripada manusia biasa. Ukurannya sekitar 4 juta kali lebih besar dibanding matahari, yang berarti bintang ini bisa saja menelan seluruh tata surya kita. Tapi jangan khawatir. Lubang hitam ini memang terlihat menakutkan, tapi kenyataannya ukurannya terlalu kecil untuk bisa bersaing dengan sebuah galaksi. Lubang hitam hanya akan menyedot beberapa bintang terdekat, itu saja. Selain itu, Sagittarius A-star tampaknya nggak terlalu berselera makan. Akhir-akhir ini ia terlihat cukup tenang, dan ini kabar baik bagi kita. Kalaupun ia sangat rakus, lubang hitam ini nggak akan menjadi ancaman bagi kita, karena jaraknya lebih dari 26.000 tahun cahaya. Dari bumi, kita bisa melihatnya di rasi bintang Sagittarius. Pada tahun 2022, kolaborasi teleskop Horizon Peristiwa merilis foto pertama Sagittarius A-star. Butuh kolaborasi dan teknologi bertahun-tahun untuk memotret foto yang menakjubkan ini. Dan ini adalah foto lubang hitam kedua dalam sejarah. Foto pertama dirilis pada tahun 2019. Dan memperlihatkan lubang hitam supermasif yang dinamai M87 star. Ya, keduanya sama-sama memiliki kata star di namanya. Gak usah terlalu dipikirkan. Kalian mungkin ingat foto ini sebagai foto lubang hitam pertama yang pernah ada. Foto ini menjadi sangat viral di internet. Dan lubang hitam ini, M87 star, yang terletak di galaksi Messier 87, jauh lebih menakutkan daripada Sagittarius A-star. Menurutmu 4 juta kali massa matahari sudah cukup mengesankan? Bagaimana dengan 2,5 miliar kali massa matahari? M87 sangatlah besar.
M87 juga dikenal akan semburan plasmanya yang kuat, yang saking dahsyatnya bisa memancar hingga ribuan tahun cahaya dari pusat lubang hitam ini. Kalau M87 adalah pahlawan super, maka ia adalah Iron Man dengan sinar pelontar berkekuatan penuh. Sebenarnya, secara teknis kita nggak bisa memotret lubang hitam karena warnanya yang hitam. Nggak ada cahaya yang bisa lolos dari cengkeramannya. Tapi, cincin oranye yang bersinar di foto ini menunjukkan materi yang mengelilingi Sagittarius A*. Materi itu disebut piringan akresi, yaitu piringan gas panas yang berputar mengelilingi pusat lubang hitam dan dalam prosesnya memanas hingga jutaan derajat. Ini seperti pusaran api raksasa tanpa jalan keluar. Dan bayangan di tengah-tengahnya merupakan lubang hitam itu sendiri. Di dalam bayangan itu ada horizon peristiwa. Horizon peristiwa adalah batas di sekeliling lubang hitam di mana nggak ada satupun, bahkan cahaya sekalipun, yang bisa lolos dari tarikan gravitasinya. Ini adalah titik tak bisa kembali, di mana gaya gravitasi begitu kuat hingga objek tercepat di alam semesta, yakni cahaya, nggak bisa lolos. Begitu melewati horizon peristiwa, kamu akan jatuh ke pusat lubang hitam, di mana hukum fisika yang kita kenal nggak berlaku lagi. Dan inilah nasib yang menanti X7 yang malang. Saat ini, X7 sedang diregangkan dan ditarik oleh gaya pasang surut yang kuat. Omong-omong, sebelum akhirnya lenyap, X7 diperkirakan akan menampilkan sedikit pertunjukan. Titik terdekatnya dengan lubang hitam, yang disebut periastron, diprediksi akan terjadi pada tahun 2036. Dan ketika akhirnya terkoyak oleh gaya gravitasi Sagittarius A*, mungkin akan tampak atraksi kembang api yang keren. Tapi bukan ini hal yang terpenting. Uniknya, akhirnya perjalanan X7 di masa depan bisa membantu kita memahami apa sebenarnya benda ini. Sebuah tim ilmuwan telah mempelajari bagaimana sebuah objek aneh mengorbit lubang hitam. Saat itulah mereka mendapati X7 meregang hampir 2 kali lipat dari panjang awalnya. Lalu, apa artinya itu? Nah, ini menunjukkan kalau X7 kemungkinan besar terbentuk dari puing-puing yang terlontar saat terjadi tabrakan antara dua bintang. Ya, kamu nggak salah dengar, sebuah tabrakan antar bintang. Bayangkan ini, dua bintang saling jatuh cinta dan mulai mengitari satu sama lain selama bertahun-tahun. Setelah itu, mereka akhirnya bergabung. Saat ini terjadi, keduanya melontarkan bertonton gas dan debu. Dan mungkin tarian kosmik inilah yang melahirkan objek langit kita, X7. Ini seperti remah-remah yang tertinggal di atas meja setelah pesta makan besar di luar angkasa. Hal seperti ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama di sekitar lubang hitam. Ini seperti kecelakaan di galaksi yang melontarkan puing-puing ke segala penjuru. Sebenarnya alam semesta ini penuh dengan bongkahan-bongkahan misterius loh. Bongkahan-bongkahan itu dinamakan objek G. Ini bukan Jimmy dari film Men in Black, tapi sama misterius dan sulit dipahami. Objek-objek ini telah membingungkan para astronom selama lebih dari 20 tahun. Wujudnya seperti awan gas tapi berperilaku seperti bintang. Seolah mereka nggak bisa memutuskan ingin menjadi awan atau bintang. Ayolah, tentukan pilihan kalian. Objek-objek G membentang pada titik terdekat dengan pusat lubang hitam, tapi tetap utuh. Seperti karet gelang yang meregang tapi nggak putus. Para ilmuwan menduga objek-objek itu adalah bintang-bintang yang bergabung menjadi satu. Dan saat itu terjadi, terbentuk pula awan gas raksasa yang menyembunyikan hasilnya dari pandangan. Mirip seperti saat kita mengenakan sweater tebal agar nggak ada yang tahu badan kita sedikit lebih gemuk. Kemudian, sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2021 mengungkap bahwa salah satu objek tersebut, G2, merupakan awal molekul yang menyembunyikan 3 bayi bintang. Benar-benar di luar dugaan. Tapi X7 sangat berbeda dari bongkahan lainnya. Ia sangat berbeda dengan objek-objek G, seperti sepupu aneh yang kamu jumpai setahun sekali saat pertemuan keluarga. Evolusinya jauh lebih dramatis. Selain itu, X7 nggak disatukan oleh massa yang berada di intinya. Jadi, apa yang menyatukannya? Debu peri, sihir. Kami butuh jawaban. Itulah sebabnya para ilmuwan meyakini kalau X7 bukanlah objek G, melainkan puing-puing yang tertinggal darinya. Atau mungkin juga bukan. Kita belum mengetahuinya. Kemungkinannya nggak terbatas. Dan itulah yang membuat astronomi sangat menarik.
Jadi, ayo terus amati langit kita dan cari tahu objek-objek aneh apa lagi yang ada di luar sana. Siapa tahu kita bisa menemukan bongkahan misterius lainnya yang mungkin saja pesawat luar angkasa. Itu pasti seru banget. Lubang hitam mengoyak bintang-bintang raksasa. Bintang pulsar berputar luar biasa cepat dan memancarkan energi yang kuat. Nebula warna-warni dengan kembang api bintang yang baru. Galaksi dengan berbagai warna dan ukuran. Semua ini ditemukan dalam jagat raya kita. Tapi jagat raya tidaklah tanpa batas. Semesta punya batas, semacam dinding, dan di luarnya ada ketiadaan mutlak. Saat ini kita akan mengadakan perjalanan menuju dinding itu. Tapi pertama-tama, alam semesta kita seperti boneka Matryoshka. Kalau kamu membukanya, ada yang lebih kecil di dalamnya, yaitu galaksi. Di dalam galaksi ada boneka yang lebih kecil lagi, yakni tata surya kita, dan boneka terkecil adalah bumi. Masing-masing boneka ini punya batas yang akan kita lewati. Untuk itu, kita butuh pesawat antariksa yang besar. Pesawat ini juga harus bisa bergerak 100 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Kamu memasuki pesawat dan menyalakan mesinnya. 100 km di atas permukaan laut adalah perbatasan pertama kita. Itu 10 kali lipat ketinggian terbang pesawat penumpang. Titik ini disebut garis Kármán. Garis ini memisahkan atmosfer bumi dengan luar angkasa. Sekarang kita terbang lebih jauh menuju tepi tata surya. Kita menyalakan mode hyperdrive dan terbang melintasi Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita menempuh jarak 100 unit astronomi. 1 UA setara jarak dari bumi ke matahari. Dan inilah batas tata surya kita, heliosfer. Di sini, kecepatan angin surya turun dengan cepat. Pertama, angin turun dari 1.000.000 km per jam menjadi setara kecepatan suara. Lalu ada lapisan yang disebut heliopause. Disinilah angin surya hampir lenyap. Lalu, pesawat kita mengalami gelombang haluan. Disinilah kita merasakan angin antar bintang yang bertabrakan dengan batas tata surya kita. Saat melewati batas ini, kamu berada dalam kegelapan ruang antar bintang. Dan di sini, kamu bisa menemukan 2 objek buatan manusia yang melakukan perjalanan ini untuk pertama kalinya dalam sejarah, Voyager 1 dan Voyager 2. Voyager 1 melintasi perbatasan itu pada tahun 2004. Voyager 2 melakukannya di tahun 2007. Probe antariksa ini mengungkap bentuk heliosfer tidak bulat sempurna di sekeliling matahari. Batas selatannya 10 UA lebih dekat ke matahari dibanding batas utaranya. Nah, kita sedang bergerak di ruang antar bintang dan akan segera mendekati dinding batu di sekeliling tata surya kita. 200.000 UA ke depan, dan inilah dia. Dinding batu ini adalah awan Oort. Sebenarnya, ini adalah kumpulan asteroid yang mengelilingi dunia kita. Para ilmuwan berspekulasi awan Oort mungkin adalah sumber komet dan meteorit yang jatuh ke bumi. Tapi batuannya sangat jarang sehingga kita bisa terbang dengan mudah di sela-selanya. Sekarang kita berada dalam kegelapan total. Lebar Bima Sakti sekitar 106.000 tahun cahaya. Akan butuh miliaran tahun untuk menempuh jarak itu dengan roket konvensional. Tapi kamu terbang dengan kecepatan maksimal. Dengan piawai, kamu melewati berbagai bintang dan planet seolah-olah berada di arena balap. Dan dalam beberapa menit kamu sampai di tepi galaksi kita. Tidak ada lagi angin antar bintang. Yang kamu lihat hanya titik-titik terang di kejauhan. Titik-titik ini adalah galaksi besar. Kita harus melihat peta untuk membuat rute ke ujung alam semesta. Kamu ada di sini, di dekat galaksi Bima Sakti. Ini adalah bagian dari gugusan galaksi yang dinamakan supergugus Laniakea. Objek raksasa ini seperti jalan kecil di kota besar. Kalau diperkecil, kita akan melihat supergugus Centaurus Hydra. Ribuan galaksi di peta tampak seperti titik-titik kecil. Zoom out sampai maksimal. Inilah alam semesta kita yang bisa diamati. Kita mengira alam semesta tanpa batas, tapi kita mungkin punya bukti bahwa alam semesta ada batasnya. Di sini, 10 miliar tahun cahaya jauhnya dari rumah kita. Meski kamu bepergian dengan kecepatan cahaya, perjalanan ke sana akan butuh waktu 2 kali lebih lama dibanding umur planet kita. Selama masa itu, matahari akan memudar atau meledak seperti supernova, menghancurkan seluruh tata surya kita. Dan kalau kamu bisa berumur sepanjang itu lalu kamu pulang, kamu tidak akan bisa melihat galaksi kita lagi. Galaksi kita sudah lama bertabrakan dengan Andromeda dan telah melebur menjadi satu objek kosmik besar. Untunglah pesawatmu bisa membelokkan ruang waktu, sehingga perjalanan ini hanya butuh waktu beberapa detik saja. Boom! Selamat, kamu sampai di tujuan, yaitu Eridanus Super Void. Sebagian ilmuwan percaya lokasi ini adalah bukti tabrakan alam semesta kita dengan objek cukup besar sehingga meninggalkan bekas seluas itu.
Eridanus Super Void adalah ruang kosong dan dingin seluas 1 miliar tahun cahaya. Jika kamu membayangkan ruang hampa ini sebagai cangkir, maka cangkir itu paling tidak bisa menampung 10.000 galaksi. Dan ruang ini muncul setelah kecelakaan berskala raksasa. Objek yang menabrak alam semesta kita adalah alam semesta lain. Ya, alam semesta lain mungkin saja ada. Bayangkan seluruh alam semesta kita sebagai gelembung raksasa yang berisi semua gugusan galaksi dalam alam semesta yang bisa diamati. Mungkin jumlah gelembung seperti itu tak terbatas dan mungkin saja terbentuk selama Big Bang. Alam semesta ini mungkin berbeda dengan alam semesta kita. Semesta itu mungkin punya galaksi dan nebula lain. Tapi gelembung-gelembung ini juga mungkin saja semesta paralel. Ini artinya kalau kamu lebih memilih sereal daripada oatmeal di pagi hari, di alam semesta lain mungkin kembaranmu akan memilih oatmeal. Tiap pilihan yang kamu ambil punya konsekuensi yang sama sekali berbeda di dunia paralel. Dan karena jumlah serta pilihannya tak terbatas, jumlah semesta paralel bisa tak terhingga. Jadi seperti gelembung biasa, alam semesta kita punya dinding di dekat Eridanus Super Void. Dahulu kala, sebuah gelembung lain melayang melewati gelembung kita. Saat saling mendekat, medan gravitasi keduanya mulai berinteraksi. Dinding batas kita mulai berubah bentuk dan tertarik ke arah alam semesta lain. Hal yang sama juga berlaku di seberang sana. Lalu dinding kedua alam semesta ini bersentuhan. Tapi saat gelembung bergerak, koneksi tadi mulai putus. Dan semesta lain mengoyak sepotong besar alam semesta kita. Ruang hampa dingin terbentuk di lokasi tabrakan. Dan itulah Eridanus Super Void. Masalahnya adalah alam semesta tampak sama bagi pengamat dari manapun sudut pandangnya. Misalnya, bayangkan sebuah bola basket yang melayang di udara. Kalau kita letakkan seekor semut di atas bola itu dan menyuruhnya mencari ujung bola, semut akan mulai mengitarinya seraya membuat lingkaran dalam jumlah tak terbatas. Tapi lanskap di sekitar semut tidak akan berubah. Yang dilihatnya hanya ufuk yang melengkung. Itu karena bola tetap sama dari sudut pandang manapun. Hal yang sama terjadi saat kita mencoba menemukan tepian alam semesta kita. Itu karena kita membayangkan dunia dalam bentuk 3 dimensi dan pandangan kita terbatas. Misalnya, kamu melihat sebuah persegi 2 dimensi biasa. Jika kamu menambahkan kedalaman dan mengubah sudut pandang, tada, jadilah kubus. Jika kita bisa melihat alam semesta dalam bentuk 4 dimensi, sebuah persegi mungkin akan tampak sangat berbeda. Tapi mungkin kita bisa meninggalkan gelembung kita. Kunci bepergian ke alam semesta lain bisa jadi ada dalam lubang hitam. Lubang hitam adalah salah satu objek paling misterius di alam semesta. Bobotnya sangat berat sehingga tidak hanya membelokkan ruang, tapi juga waktu. Ini seolah kita meletakkan batu besar di atas jaring. Jaring akan mengendur dan makin kamu mendekati batu, makin dalam lengkungannya. Begitu berada dalam medan gravitasi lubang hitam, kamu tidak akan bisa meninggalkannya. Kita masih belum tahu apa sebenarnya yang berada di pusat lubang hitam. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa lubang putih juga ada. Secara teori, seharusnya lubang putih terbentuk bersama lubang hitam. Sesuai namanya, lubang putih sangat berlawanan dengan lubang hitam. Tidak ada yang bisa mendekati lubang putih. Saat ini belum ada data tentang objek seperti itu, tapi teori relativitas umum menyatakan lubang putih memang ada. Ada juga teori bahwa lubang hitam adalah lorong menuju alam semesta lain. Saat memasuki lubang hitam, kamu bisa keluar di sisi lain melalui horizon peristiwa lubang putih. Jadi kamu melewati perbatasan alam semesta dan mendapati dirimu berada di dunia yang sama sekali berbeda. Tapi kita mungkin punya bukti bahwa lubang putih itu ada. Di tahun 2006, para ilmuwan menemukan semburan energi di suatu tempat sejauh 1,6 miliar tahun cahaya dari bumi. Semburan ini unik, tidak seperti ledakan supernova atau menyatunya 2 lubang hitam. Beberapa astronom percaya itu adalah peristiwa lahirnya lubang putih. Tapi karena tidak stabil, semburan itu segera hancur. Proses ini serupa dengan peristiwa terbentuknya seluruh alam semesta, Big Bang. Maka, ilmuwan menamakannya Little Bang. Saat ini kamu sedang dalam perjalanan luar angkasamu mengelilingi bintang dan seisi galaksi. Waduh, nebula warna-warni ini pasti akan segera runtuh oleh beratnya sendiri, kemudian meledak seperti supernova. Selalu hati-hati ya saat kamu mengelilingi lubang hitam, pokoknya jangan sampai terjebak oleh medan gravitasinya, supaya monster luar angkasa ini nggak menelanmu bulat-bulat. Bentar-bentar, kayak ada struktur aneh deh. Oh, rupanya itu ada tembok yang bersinar terang, dan kalau kamu amati lebih dekat, titik terangnya itu sebetulnya merupakan galaksi dan di dalamnya ada sekitar 100.000 galaksi. Bima Sakti aja punya sekitar 100 miliar bintang, jadi tembok ini diperkirakan punya 1 kuadriliun atau 10⁻15 bintang seperti matahari.
Struktur raksasa ini disebut South Pole Wall dan lokasinya sekitar 500 juta tahun cahaya dari bumi. Jarak bintang terdekat kita, Proxima Centauri aja cuma sekitar 4,2 tahun cahaya. Dan waktu tempuhnya kurang lebih selama 73.000 tahun dengan roket. Jadi, perjalanan menuju South Pole Wall kemungkinan akan jauh lebih lama dari umur tata surya kita. Dalam skala kosmik pun, ukuran tembok ini sangat besar, diameternya sekitar 1,37 miliar tahun cahaya, sedangkan diameter Bima Sakti cuma 100.000 tahun cahaya. Tapi kita nggak bisa mengamati tembok ini meski dengan teleskop tercanggih. Galaksi Bima Sakti telah menghalangi pandangan kita dengan cahaya kuatnya, sampai-sampai tembok ini nggak bisa kita lihat. Hal yang sama juga terjadi kalau kamu mengamati langit berbintang di kota besar, polusi cahayanya akan menghalangi penglihatan. Meski begitu, para ilmuwan bisa mendeteksi objek jumbo ini dengan metode pergeseran merah. Semua objek di alam semesta ini terus bergerak dan mengembang setelah terjadi Big Bang miliaran tahun yang lalu. Nah, saat galaksi bergerak, gelombang cahayanya akan berubah. Dengan mengukur perubahan ini, para saintis bisa tahu jenis objek dan proses pergerakannya. Dan ternyata ukuran tembok ini masih kalah besar dari tembok besar Hercules Corona Borealis. Superstruktur galaksi terbesar ini berdiameter sekitar 10 miliar tahun cahaya atau kurang lebih 10% dari seluruh alam semesta yang teramati. Tembok ini juga punya gugus galaksi dan kita bisa mendeteksinya saat terjadi semburan sinar gamma. Peristiwa ini ditandai dengan adanya gelombang elektromagnetik paling benderang di alam semesta. Dari jarak bertahun-tahun cahaya pun fenomena ini masih bisa teramati. Semburan ini sangat jarang terjadi dan di Bima Sakti aja cuma berlangsung tiap jutaan tahun sekali. Kalau kita ngelihat banyak semburan singkat di tempat yang sama, berarti di situ terdapat banyak objek mirip Bima Sakti. Jadi, di luar angkasa ada banyak galaksi. Di alam semesta juga ada grup kuasa raksasa atau Huge LQG yang diameternya sekitar 4 miliar tahun cahaya. Satu foton cahaya akan menempuh waktu hingga seumur bumi kita cuma untuk menjelajahi seluruh strukturnya. Bobot struktur raksasa ini kurang lebih 6,1 kuintiliun kali lebih berat dari matahari dan sejauh ini para saintis telah nemu hingga 73 kuasar di dalamnya. Inilah beberapa objek paling unik di alam semesta. Dan ini merupakan inti aktif galaksi. Di pusat kuasarnya terdapat lubang hitam supermasif yang bisa melahap materi di sekitarnya. Gaya gravitasi super kuat akan menerbangkan materi di sekitar lubang hitam hingga membentuk cakram. Kemudian, cakram ini akan berubah menjadi sumber radiasi paling kuat di luar angkasa. Nah, sebagai gambarannya, kekuatan radiasi dari satu kuasar aja bisa mencapai puluhan hingga ratusan kali lipat dari seluruh bintang di galaksi kita. Karena radiasinya sangat kuat, kita bisa mendeteksi kuasar dari kejauhan. Makanya, objek ini juga dijuluki sebagai suar semesta. Ilmuwan mengamati kuasar untuk menganalisis alam semesta dan pergerakannya. Salah satu kuasar terjauh dari bumi berjarak sekitar 13,1 miliar tahun cahaya. Umurnya juga termasuk yang tertua di alam semesta. Kuasar ini mulai terbentuk sekitar 690 juta tahun setelah Big Bang dan sudah berumur hampir 3 kali lebih tua dari tata surya kita. Cahayanya masih sangat benderang, yaitu sekitar 4 kali 10 pangkat 14 kali lebih terang dari matahari. Menurut para ilmuwan, di bagian pusatnya terdapat lubang hitam supermasif yang bobotnya sekitar 800 juta kali lebih berat dari matahari. Struktur raksasa ini hanyalah blok konstruksi di alam semesta kita. Coba amati baik-baik ya, ini tata surya kita. Terus kita perkecil dikit, ada bintang induk kita di galaksi Bima Sakti. Perkecil lagi, di sini ada grup lokal dan semua titik terang ini menjadi galaksinya. Lalu ada Andromeda, dan ini galaksi Triangulum beserta puluhan galaksi kecil lain yang terhubung oleh gravitasi. Diameter struktur ini sekitar 10 juta tahun cahaya atau 100 kali lebih panjang dari galaksi kita. Oke, kita perkecil lagi ya. Dan di sini ada super gugus Virgo yang diameternya 20 kali lebih panjang dari grup lokal. Di dalamnya ada sekitar 30.000 galaksi dan total masanya sekitar 1 kuadriliun kalinya masa matahari. Kita perkecil lagi yuk. Di sini ada super gugus Laniakea yang ukurannya 3 kali lebih besar. Di situ juga ada super gugus Virgo dan sejumlah gugus kecil lain. Jumlahnya kurang lebih 100.000 galaksi dan ini masih belum selesai loh. Jadi kita perlu memperkecil lagi gambar ini.
Di sini ada kompleks supergugus spesies Cetus yang menaungi sekitar 60 gugus galaksi. Jadi jumlah galaksi di dalamnya lebih banyak dari butiran pasir di gurun luas. Selanjutnya ngapain lagi nih? Perkecil lagi dong. Nah, inilah alam semesta kita yang teramati. Di sini ada lebih dari 500 miliar galaksi dan sekitar 1 sekstiliun bintang. Alam semesta yang teramati juga punya struktur sendiri. Bentuk gugus galaksi menyerupai rantai dan tembok kayak struktur tadi. Tapi untaian ini terpisah oleh area kekosongan absolut bernama void. Dan di sini nggak ada materi sama sekali. Jumlah molekulnya juga lebih sedikit daripada di ruang kosong. Salah satu void ini juga dikenal sangat misterius dan kita sering menyebutnya sebagai super void Eridanus atau titik dingin. Objek ini mulai muncul sekitar 380.000 tahun setelah Big Bang, ukurannya mendekati 1 miliar tahun cahaya, dan void ini bisa menampung ratusan hingga ribuan galaksi dengan triliunan bintang. Sebagian ilmuwan memperkirakan titik dingin ini mungkin telah dihasilkan dari peristiwa tabrakan dahsyat di alam semesta. Ada juga teori yang nyebutin kalau alam semesta kita menyerupai gelembung yang berisi tembok dan rantai galaksi. Kalau jumlah gelembung ini sampai tak terhingga, kemungkinan kita akan punya dunia paralel atau semesta lain. Gelembung semesta kita dulunya pernah berdekatan dengan gelembung lain. Dindingnya saling bersentuhan dan kedua semesta ini saling menyatu selama beberapa waktu. Tapi kemudian semesta itu terus bergerak. Area di dekat kedua gelembung tersebut terus menipis hingga sambungannya rusak, lalu kedua gelembung ini semakin terpisah. Saat itulah alam semesta lain mengambil sebagian materi dari gelembung kita. Semua galaksi yang dulunya mengisi super void Eridanus beralih ke semesta paralel. Dan para ilmuwan meyakini kalau kita bisa menembus ke gelembung semesta lain. Tapi kalau kita melintasi semesta cuma dengan terbang langsung, waktu tempuhnya pasti akan sangat lama. Jadi kita perlu menggunakan portal atau lubang cacing. Gini nih caranya. Ada selembar kertas dengan titik A di sini dan titik B di sebelah sini. Di sini kita nggak perlu melintas dari titik A ke B, tapi cukup ngelipet kertasnya aja sampai titik A berhimpitan dengan titik B. Kemudian kita perlu bikin lubang kecil untuk memintas jalan dan mempersingkat waktu. Sebagian saintis juga meyakini jalan pintas ke alam semesta lain berada di lubang hitam. Tapi gimana cara kita bertahan di lubang hitam setelah jatuh ke dalamnya ya? Nah, kita perlu milih lubang hitam yang cukup besar. Jadi intinya, gravitasi memiliki peranan penting. Kalau kamu jatuh di lubang hitam, efek gravitasinya akan semakin terasa saat jarakmu cukup dekat. Semakin mepet akan semakin kuat, kemudian gaya gravitasi yang mengenai kepalamu akan jauh lebih kuat dari gravitasi di kakimu, hingga akhirnya tubuhmu akan memanjang seperti spaghetti. Tapi kalau kamu jatuh di lubang hitam supermasif seperti yang ada di pusat galaksi, gaya gravitasinya akan naik secara perlahan. Masanya bisa jutaan kali lebih berat dari matahari atau bahkan lebih. Tapi gaya gravitasi di kepala dan kakimu kurang lebih sama dan kamu masih bisa ngerasa nyaman. Kalau kamu bisa bertahan setelah jatuh di lubang hitam supermasif, kamu bisa sampai di alam semesta lain. Hukum fisika di sana juga mungkin akan berlainan, tapi sejauh ini semua itu masih teori. Coba bayangkan kamu keluar dari pesawat antariksa dan menginjak permukaan bulan. Permukaan bulan dipenuhi materi halus yang mirip serbuk. Materi itu bernama debu bulan. Kamu melihat sekelilingmu dan menghirup udara segar. Aromanya beda jauh dengan udara di bumi, tapi tetap segar. Sayangnya ini nggak mungkin. Salah satu alasannya adalah bulan nggak punya atmosfer. Satelit alami bumi ini terlalu kecil, masanya kurang dari 2% massa bumi. Oleh sebab itu, medan magnet bulan gak cukup kuat untuk mempertahankan atmosfer. Meskipun ada, angin surya pasti langsung menarik atmosfer bulan. Tapi kalau kamu bisa pergi ke bulan sekitar 3 atau 4 miliar tahun lalu, bulan beda banget sama sekarang. Pada masa itu, sangat mungkin bulan punya atmosfer. Atmosfer terbentuk saat erupsi vulkanis kuat mengguncang bulan. Gas menyebar di seluruh permukaan bulan. Peristiwa itu terjadi sangat cepat sampai nggak ada waktu untuk kabur keluar angkasa. Saat itu, permukaan bulan dipenuhi basin berisi basal vulkanis. Bayangkan magma menyembur tinggi, jatuh ke permukaan dan membentuk aliran lava. Kira-kira seperti itu terbentuknya basin basal di permukaan bulan. Saintis di bumi punya sampel yang dibawa dari bulan. Ternyata lava di sana nggak cuma mengandung karbon monoksida dan belerang, tapi juga materi pembentuk air.
Berkat sampel ini, peneliti berhasil memperhitungkan jumlah gas yang naik dan membentuk atmosfer. Atmosfer bulan tampak paling tebal sekitar 3,5 miliar tahun lalu dan cuma bertahan kira-kira 70 juta tahun. Setelah itu, puff, atmosfer bulan hilang di luar angkasa. Tapi kerennya, waktu bulan punya atmosfer, jaraknya dengan bumi sekitar 3-10 kali lebih dekat. Sebuah simulasi komputer bahkan menunjukkan bulan mungkin 19 kali lebih dekat daripada sekarang. Jarak antara bulan dan bumi mungkin 30.000 km saat itu. Sekarang, jaraknya sekitar 390.000 km. Oleh karena itu, dulu bulan kelihatan jauh lebih besar di langit. Sayangnya waktu itu dinosaurus pun belum ada untuk mengagumi pemandangan itu. Sama dong. Tapi penelitian terbaru memastikan bahwa bulan sebenarnya punya atmosfer. Atmosfer itu tersusun dari hidrogen, neon, dan argon, serta mengandung beberapa gas unik seperti kalium dan natrium. Gas-gas itu nggak ada di atmosfer Mars, Venus, atau bumi. Sayangnya atmosfer semacam itu nggak cocok untuk kita yang bergantung sama oksigen. Tapi tahu nggak, oksigen di bulan sangat melimpah. Kamu pasti bingung kan? Begini, oksigen ini bukan dalam bentuk gas umum. Oksigen ini terperangkap dalam lapisan batu dan debu yang menutup permukaan bulan. Lapisan ini disebut regolith dan kandungan oksigen di sana mencapai 45%. Berarti kalau manusia belajar mengekstrak oksigen ini, kita bisa tinggal di bulan dong. Nanti dulu, oksigen dalam batuan ini terkait erat dengan mineralnya. Untuk memisahkan komponen ini, kita butuh banyak banget energi dan peralatan khusus. Tapi kalau manusia berhasil memulai proses ini, bulan akan memberikan cukup banyak oksigen. Ada teori bahwa bulan terbentuk saat bumi bertabrakan dengan planet lain. Planet ini pasti lebih kecil, kira-kira seukuran Mars. Peristiwa itu mungkin terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Tapi teori lain bilang bahwa dulunya bulan itu asteroid atau benda langit yang berkelana. Bulan terbentuk di suatu tempat di tata surya. Waktu melintasi bumi, bulan tertangkap gravitasi planet kita. Menurut para pakar lain, dulu bumi berputar sangat cepat sampai sebagian materinya terlepas. Lalu, materi itu mulai mengorbit bumi. Nah, seperti itulah proses munculnya bulan di langit. Ada juga teori yang kurang populer bahwa bulan mungkin muncul bersama pembentukan bumi. Sekarang, bulan adalah satelit alami kelima terbesar di tata surya. Bulan juga satelit terpadat kedua setelah satelit Jupiter. Kemungkinan besar, bulan punya inti kecil cuma 2% dari massanya. Dengan lebar 676 km, sebagian besar materi penyusun bulan adalah besi dan sulfur. Permukaan bulan gelap meskipun satelit alami bumi ini adalah benda paling terang di langit malam. Faktanya, reflektivitas bulan cuma sedikit lebih tinggi daripada aspal. Kamu mungkin pernah dengar bahwa bulan dengan matahari menyebabkan pasang surut di bumi. Tarikan gravitasi satelit kita ini menciptakan gaya pasang surut. Air menjadi lebih tinggi di sisi yang paling dekat dan paling jauh dengan bulan. Inilah yang disebut dengan air pasang. Tapi nggak banyak orang tahu bahwa bulan juga menyebabkan batuan naik dan turun kayak air. Efek ini memang nggak begitu kentara seperti air laut, tapi masih cukup terlihat. Permukaan padat bumi bergerak sekitar 2 cm setiap pasang surut. Bulan nggak cuma memengaruhi pasang surut, tapi juga memperlambat rotasi bumi. Fenomena ini dikenal dengan pengereman pasang surut. Fenomena ini memperpanjang hari di bumi sekitar 2 milidetik per 100 tahun. Bulan juga menjauh dari bumi sama dengan kecepatan pertumbuhan kuku tangan kira-kira 4 cm per tahun. Jangan lupa potong kuku ya. Kalau kelak bulan pergi jauh, bumi akan kesulitan. Tanpa tarikan gravitasi bulan yang membuat bumi stabil, kemiringan bumi akan mulai berubah drastis. Dari yang tadinya nggak miring, berarti nggak ada musim, sampai miring banget. Berarti cuaca menjadi ekstrem. Karena bulan nggak punya atmosfer, nggak ada yang melindunginya dari suhu ekstrem. Sisi malam bulan dingin banget, suhunya minus 234 derajat Celcius. Tapi di sisi siangnya, suhunya mencapai 121 derajat Celcius. Tanpa atmosfer, bulan juga nggak akan terlindungi dari meteorit. Karena itu permukaan satelit kita ini dipenuhi kawah.
Sebagai perbandingan, ada sekitar 190 kawah tumbukan yang teridentifikasi di planet kita. Banyak yang tertutup tumbuhan atau air, tapi di bulan jumlahnya jauh lebih besar, jutaan. Dan sekitar 5.000 kawah itu memiliki diameter lebih dari 20 km. Aktivitas seismik bulan nggak seaktif bumi, oleh sebab itu, kondisi kawah-kawah ini dan formasi purba lainnya masih sempurna meski usianya sudah berabad-abad. Meskipun permukaan bulan sebagian besar adalah gunung berapi tidur, bulan masih mengalami gempa. Gempa itu berpusat beberapa kilometer di bawah permukaannya. Menurut sebuah teori, gempa itu disebabkan oleh penyusutan bulan karena bagian dalamnya masih mendingin. Saintis bilang ukuran bulan menyusut sekitar 45 meter dibanding beberapa ratus juta tahun lalu. Kok bisa sih? Bayangkan anggur yang jadi kismis, anggur itu mengerut saat menyusut. Hal itu terjadi juga pada bulan. Bulan menyusut dan mengerut, tapi nggak seperti anggur. Bulan nggak punya kulit yang lentur. Permukaannya keras dan rapuh, jadi waktu bulan mengecil, keraknya retak dan pecah. Bagiannya terdorong ke bagian lain dan peneliti hampir yakin patahan itu masih aktif dan mungkin menjadi penyebab gempa bulan. Sebagian gempa ini cukup kuat, hampir 5 skala Richter. Waktu menatap bulan, kamu selalu melihat sisi bulan yang sama kan? Seperti planet kita, bulan berputar pada porosnya. Tapi rotasi ini berlangsung sekitar 27 hari. Waktunya sama dengan saat bulan mengorbit bumi, fenomena itu disebut penguncian pasang surut. Sebelum luar angkasa dijelajahi, manusia nggak pernah melihat wajah lain bulan. Mereka nggak tahu wujud sisi jauh bulan. Sisi dekat bulan sebagian besar terdiri dari dataran luas yang menutupi basin tumbukan. Tapi, sisi jauh bulan nggak rata dan penuh kawah. Kerak di sisi ini lebih tebal dengan lebih sedikit bukti aktivitas vulkanis. Ngomong-ngomong, bulan nggak bulat sempurna, bentuknya lebih mirip telur. Kalau dilihat-lihat, salah satu ujung kecilnya selalu menghadap ke arah kamu. Iya, ke arah kamu. Karena itu pusat massa bulan nggak sama dengan pusat gravitasinya. Nyatanya perbedaannya sekitar 2 km, seperti bola golf yang dibikin asal-asalan. Puluhan pesawat luar angkasa dan ratusan probe telah lepas landas dari bumi menuju planet kembarannya, Venus. Ukuran Venus bisa dibilang sama dengan bumi, tapi masanya cuma sekitar 80%-nya saja. Suhu di sana terlalu ngebul untuk ukuran manusia, ditambah lagi gak ada oksigen yang bisa kita pakai untuk bernafas. Tapi baru-baru ini, para ilmuwan menemukan jejak gas fosfina yang menunjukkan kalau di Venus bisa saja terdapat tanda-tanda kehidupan. Fosfina berasal dari berbagai mikroba dan bakteri, jadi para awak di pesawat luar angkasa tadi terbang ke Venus untuk membuktikan secara langsung. Dengan teknologi kita sekarang ini, penerbangan menuju Venus akan memakan waktu selama 3,5 sampai 6,5 bulan hingga akhirnya sampai di tujuan. Pesawat itu mulai mendarat di Venus, dan saat pertama kali menapakkan kaki di permukaannya, para awak sudah disambut dengan hamparan gurun panas, danau lava, dan geyser berisi zat asam beracun. Iya, cuma itu. Rupanya para ilmuwan telah salah menganalisis data radioteleskop. Fosfina nggak pernah ada di Venus. Ya, kalau gitu kita perlu balik lagi ke roket, biar bisa menempuh perjalanan lain melintasi galaksi kita. Para ilmuwan meyakini minimal ada 36 peradaban yang serupa dengan peradaban kita di galaksi Bima Sakti. Peradaban ini bisa saja berupa organisme hidup yang sangat berlainan dari kita, mungkin tubuh dan matanya kelihatan beda, cara jalan dan komunikasinya juga jauh berbeda. Tapi peradaban maju juga punya kriteria, di antaranya kemajuan teknologi dan komunikasi antar individu. Jadi, mereka pasti telah menjelajahi ruang angkasa, membangun kota maju, dan bisa saling berkomunikasi sebagai spesies yang bebas. Oke, yuk kita intip dunia canggih ini di galaksi kita. Bima Sakti adalah galaksi spiral yang diameternya 100.000 tahun cahaya. Kalau ada bintang yang terlahir di tepinya dalam ledakan super kuat, cahayanya baru akan sampai ke seberang tepinya 100.000 tahun kemudian. Di sini ada sekitar 100 miliar bintang dan di dekatnya bisa saja ada dunia yang serupa dengan tata surya kita. Kita coba cari tahu dunia laik huni ini dengan filter raksasa aja ya. Menurutmu gimana?
Kita perlu nyari bintang yang mengandung banyak zat besi dulu. Bintang ini menyala pada suhu yang sangat pas bagi berkembangnya kehidupan. Dan zat besi dalam sistem bintang akan membentuk inti planet yang kemudian akan dihuni oleh peradaban lain. Kita saring dulu galaksi Bima Sakti dengan filter kita tadi ya. Karena ada banyak sekali bintang yang sesuai dengan deskripsi ini. Kita perlu filter lain lagi. Nah, kita perlu nyari bintang yang mirip dengan matahari. Ukurannya harus sekitar 100 kali lebih besar dari bumi dan bobotnya 333.000 kali lebih berat. Yang terpenting justru umur bintang tersebut. Saat menua, bintang akan membesar dan berubah menjadi raksasa merah. Saat itulah ia akan menelan planet-planet di sekitarnya. Kehidupan di bintang ini bisa berakhir dalam ledakan besar yang menghancurkan semua objek di sekitarnya. Jadi, bintang yang kita cari harus relatif muda. Oke sip, pakai filter yang tadi lagi. Jumlah bintangnya memang sudah berkurang, tapi tetap aja masih banyak. Berarti kita perlu fokus ke planetnya aja. Planet tersebut harus berada dalam zona laik huni dari bintang induknya. Jaraknya nggak harus saling berdekatan, karena suhunya bisa terlalu panas bagi terbentuknya kehidupan. Tapi juga jangan terlalu jauh, nanti malah jadi bongkahan es tanpa kehidupan sama sekali. Suhu planet ini harus kondusif agar airnya tetap berwujud cair. Filter lainnya yaitu umur calon planet. Peradaban maju cuma akan terbentuk setelah melalui proses yang panjang. Kalau di bumi, prosesnya diperkirakan selama 4,5 miliar tahun hingga manusia muncul, maka kita perlu nyari planet yang seumuran atau lebih tua dari bumi. Oh ya, filternya jangan lupa, kita pakai lagi ya. Tada! Ada 36 semesta yang dihuni oleh peradaban maju. Berdasarkan kriteria ini, ilmuwan telah menelitinya, kemudian mempublikasikan hasilnya pada bulan April 2020. Wah, berarti tinggal mencari lokasi persisnya dan mengupayakan interaksi dengan peradaban ini. Kita bisa mendeteksi peradaban tersebut melalui gelombang radio yang terpancar. Semisal nih, ada planet A yang dihuni oleh organisme hidup primitif. Setelah jutaan tahun berevolusi, mereka akan menjadi peradaban maju. Gelombang radio akan jadi sarana komunikasi mereka, lalu seluruh planet akan bisa memancarkan gelombang radio layaknya bintang memancarkan cahaya. Dan di bumi, kita akan bisa menangkap sinyal ini dengan antena yang mengarah keluar angkasa. Tapi kendalanya ada pada jarak antar planet. Kalau planet A berjarak 1000 tahun cahaya dari bumi, berarti gelombang radio yang terpancar dari situ baru akan sampai di bumi setelah 10 abad. Manusia mulai memanfaatkan fungsi gelombang radio pada tahun 1895. Dan kalau peradaban planet A juga memancarkan gelombang radio pada saat itu, kita baru bisa menangkap sinyalnya pada tahun 2895. Hal yang sama juga berlaku di planet A. Para ilmuwan telah mengirim pesan dalam bentuk sinyal radio keluar angkasa pada tahun 1974. Di dalam sinyal ini terdapat sistem angka kita, DNA manusia, dan informasi tentang tata surya kita. Kalau di planet A ada peradaban maju, mereka baru bisa menerima sinyal ini pada tahun 2974. Dan kita perlu menunggu 1 milenium lagi untuk mendapat balasan dari mereka. Kendala lainnya yaitu gelombang radio nggak terdeteksi seperti cahaya yang menyala konstan, tapi lebih mirip seperti nyala suar. Gelombang radio cuma dimanfaatkan pada fase tertentu. Awalnya, gelombang ini menjadi sarana komunikasi utama, tapi sekarang kita mulai beralih ke ponsel, TV kabel, dan serat optik. Dan saat teknologinya semakin maju, pancaran gelombang radio kita akan memudar. Jadi, waktu kita cuma sekitar 100 tahun untuk mencari sinyal radioaktif yang digunakan oleh suatu peradaban. Para ilmuwan sempat menangkap sinyal radio aneh yang sumbernya nggak diketahui. Berdasarkan karakteristiknya, sinyal ini dihasilkan secara artifisial, mungkin oleh peradaban di luar angkasa atau pesawat antariksa yang kebetulan lewat. Setelah ditelusuri lebih lanjut, sinyal ini hilang tanpa jejak, sehingga memunculkan banyak teori dan argumen. Kemungkinan sinyal ini berasal dari bumi, kemudian terpantul oleh satelit yang sedang melintas. Atau jejak komet yang jaraknya bertahun-tahun cahaya. Gimana kalau kita asumsikan sinyal ini berasal dari peradaban di luar angkasa? Salah satu dari 36 peradaban itu loh, berarti kita perlu menghubungi peradaban ini. Setelah semua perbekalannya siap, kita langsung meluncur ke planet tujuan. Roket kita bisa melesat secepat 28.300 km per jam. Dengan roket ini, kita bisa piknik keliling Amerika cuma dalam 8 menit. Dan meskipun ada peradaban maju di sekitar bintang terdekat kita, Proxima Centauri, waktu tempuh ke sana selama 73.000 tahun. Dengan kecepatan cahaya pun, waktunya sekitar 4,2 tahun. Jadi kita perlu mencari solusi dari kendala perjalanan angkasa ini. Para ilmuwan berencana menambah kecepatannya sampai 1/4 kecepatan cahaya, yaitu dengan memanfaatkan laser.
Sinar laser kuat dari bumi akan mendorong probe mikroskopik dengan lintasan akurat dan probe ini bisa sampai tujuan setelah melesat selama 17 tahun. Dan 4 tahun kemudian, saat sinyalnya sampai di bumi kita akan mengonfirmasi adanya peradaban maju di sana. Sebagai alternatif, perjalanan super ngebut di atas kecepatan cahaya ini bisa dilakukan dengan pesawat ruang angkasa berteknologi wrap bubble. Wahana ini perlu mengompresi ruang yang akan dilaluinya, kemudian meregangnya di belakang ekor. Dengan begini, para awak diprediksi akan bisa sampai di semua tempat yang ada di alam semesta cuma dalam hitungan detik. Perlu diingat ya, konsep seperti ini masih jadi imajinasi. Atau kemungkinan kita akan sampai di berbagai penjuru jagat raya ini melalui wormhole atau lubang cacing yang menyerupai terowongan. Tapi masalahnya, lubang cacing ini bisa juga berada di lubang hitam. Objek paling misterius di alam semesta ini sangat berat, sampai-sampai cahaya pun gak akan bisa lolos dari jeratnya. Pesawat luar angkasa kita juga gak akan bisa menahan tekanannya. Teori lain menyebutkan kalau bumi kita unik. 4,5 miliar tahun yang lalu, planet kita cuma berupa satu blok lava yang mulai dingin dan menjadi padat. Tapi kondisinya berubah jadi kacau saat asteroid seukuran bumi melintas di atmosfer. Terjadilah benturan yang bikin bumi kita nggak hancur lebur, tapi sebagian asteroid masih berada di orbit kita. Batuan berat ini kemudian menstabilkan rotasi bumi dan akibat dari interaksi gaya gravitasi dengan puing raksasa ini, inti bumi terus memanas. Asteroid juga membawa banyak air menuju bumi. Meski begitu, benturan seperti ini sangat mustahil. Ibaratnya seperti menang lotre sampai berkali-kali dan berturut-turut. Tapi sejauh ini, belum ada bukti kuat yang bisa meyakinkan kita kalau di luar sana memang ada kehidupan. Sementara itu, kita juga belum punya bukti kuat kalau di jagat raya ini gak ada peradaban maju selain peradaban kita.